Selanjutnya, kepada Presma Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk memberikan sambutan sekaligus pengantar kepada Saudara Sirat Nurwandi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara pada webinar Law School dan BMKM pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul, bercengkrama, dan berdiskusi tentang hukum dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun secara daring, namun tidak mengurangi esensi kita untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Tak lupa salawat serta salam untuk junjungan besar Nabi SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua hingga kita bisa menikmati zaman yang terang benderang seperti hari ini. Sebelumnya yang terhormat Direktur Law School, Bang Hairul Atma. Salam Bang. Kemudian yang saya hormati dua narasumber yang akan mengisi webinar Careers in Law hari ini, yaitu Bapak M. Julfikar Rohmi Prayoga SH, selaku hari ini semoga menjadi jaksa di negeri Poso, karena hari ini beliau sudah hendak akan menjadi penegak hukum. Kemudian yang sangat saya hormati Bapak Humaydi SH, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Prabu Mulih. Salam Pak, saya Sirat. Terima kasih atas kesempatannya dan kesediaannya untuk bisa mengisi webinar tentang hukum hari ini. Berbicara tentang hukum, hukum merupakan konstitusi tertinggi, dasar negara kita juga, dan Indonesia sebagai negara hukum, dan segala sesuatunya berjalan dengan hukum. Nah, hari ini topik yang dibicarakan sangat menarik, yaitu peran hakim dan jaksa sebagai the guardian of justice. Lagi-lagi, jaksa dan hakim itu adalah masuk ke dalam penegak hukum. Nah, artinya tegak dan tidaknya hukum di Indonesia itu sangatlah berpengaruh dan sangatlah terpaut kepada kedua peran ini. Walaupun ada peran yang lain seperti Kapolri, namun jaksa dan hakim adalah poros dalam penegakan hukum. Nah, berbicara tentang penegakan hukum juga kita sebisa mungkin untuk bisa mengurangi mafia di peradilan. Nah, mungkin Bapak-Bapak dan Bapak Hakim dan Bapak Jaksa bisa memberikan ilmu atau sharing tentang bagaimana menjadi penegak hukum yang berintegritas agar peradilan bisa tegak dan keadilan bisa diwujudkan, sehingga mafia peradilan itu tidaklah subur. Bahasanya begitu kurang lebih. Mengapa bisa dibilang tidak subur? Itu sangat bisa kita cegah sejak dini jika calon-calon penegak hukum tadi bisa menumbuhkan jiwa-jiwa integritas dalam menegakkan hukum atau keadilan. Nah, mungkin barangkali saya tidak berpanjang lebar terkait bagaimana harus menjadi seorang penegak hukum. Mungkin kita bisa menyimak bersama kepada kedua narasumber hebat kita yang akan mengisi atau memberikan pandangannya terkait bagaimana peran jaksa dan hakim sebagai the guardian of justice. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presma Universitas Muhammadiyah Pontianak, Saudara Sirat Nurwandi, atas sambutannya. Selanjutnya kepada Direktur Law School untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Hairul Atma SHMH, dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada
Ya, Bapak Humaydi, Siap. Assalamualaikum. Sahabat lama, ya satu perjuangan sama zaman kuliah, sekarang udah jadi yang mulia luar biasa. Selamat datang yang mulia Pak Humaydi. Siap, terima kasih. Ketua SEMA. Yang kedua, yang kedua Bapak Romi Prayoga. Oh, sekarang udah Bapak nih Bang. Waduh, masa Bapak, Bang. Romi Prayoga, calon Jaksa Agung Republik Indonesia. Amin, amin. Amin. Nah, terus selanjutnya Adinda Sirat Nurwandi selaku Presma Universitas Muhammadiyah Pontianak beserta rekan-rekan sekalian. Pertama juga di sini ada Bapak Muhammad Yusuf, rekan saya juga. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah bersedia hadir dalam kesempatan ini ikut meramaikan, meluangkan waktu yang sibuknya itu untuk memberikan sharing kepada kita-kita semua terkait tentang fungsi dan peran hakim dan jaksa. Tentu saya secara pribadi sebenarnya di sini cuma sekedar nama saja, Direktur. Cuma saya juga sangat berpartisipasi dalam acara dan kegiatan ini dan berterima kasih juga kepada para panitia tentunya dari pihak BMKM UM Pontianak yang luar biasa ya, artinya dalam mengemas suatu acara luar biasa. Kami ucapkan terima kasih juga ingin bekerja sama dengan kami pihak MM Law School. Sebelumnya juga kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dan Bapak Romi serta Bapak Humaydi bahwa MM Law School ini adalah salah satu lembaga baru yang baru kami bentuk yang memang tujuan dan fungsinya adalah untuk pendidikan dan pelatihan hukum. Artinya mengapa kami bentuk suatu lembaga ini, ya sebenarnya kalau yang seangkatan atau satu perjuangan yang saya di kampus mengenal lah saya secara pribadi memang pada dasarnya mencintai akan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memang itu adalah konsistensi saya dari pertama saya kuliah sampai saya lulus dan sampai sekarang saya sangat mencintai bidang hukum ini. Artinya bagi saya secara pribadi membuat suatu webinar, seminar ataupun workshop itu sudah menjadi suatu rutinitas. Artinya yang ini sampai mati, sampai kapanpun akan harus tetap dilaksanakan. Artinya kegiatan hari ini adalah rangkaian acara yang selama ini saya idam-idamkan. Artinya saya ingin selalu ada kegiatan yang berbau tentang pendidikan, pelatihan di bidang hukum tentunya karena memang biasanya saya concern saya di bidang hukum. Artinya seperti itu. Nah, terima kasih sebelumnya kepada juga peserta mungkin yang hadir di sini. Semoga acara ini berjalan sukses sampai akhir acara nanti. Dan mungkin ada beberapa saya informasi juga, dapat informasi dari teman-teman, ada teman-teman yang lain mau ikut join karena masih tergendala 1-2 hal yang mungkin dia agak tertunda. Itu mungkin kita berjalan saja seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Harapan saya ke depannya kepada para pemateri dan kepada peserta sekalian semoga kita kondusif, acara ini kondusif dan menjadi lebih baik lah, artinya ada output yang baik yang kita dapat setelah acara ini selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada MC dan moderator nanti yang kemudian Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur MM Law School, Bapak Khairul Atma SHMH atas sambutannya. Baik, sebelum dimulainya webinar kita pada siang hari ini, saya akan mempersilahkan moderator kita, Saudara Zian Novrian, untuk memandu webinar kita pada siang hari ini. Kepada Saudara Zian Novrian, dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MM Law School yang telah turut mensupport di kegiatan webinar ini dan berpartisipasi bersama kami, BMKM UMP, UM Pontianak, dan yang terhormat Bapak M. Zulfikar Romi Prayoga SH, calon jaksa, dan Bapak Humaydi SH sebagai hakim pengadilan agama. Nah, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Zian Novrian dari Fakultas Hukum UM Pontianak. Di BMKM saya sebagai Menteri Polhukam. Dan di sini saya
ditugaskan sebagai moderator. Nah, terima kasih kepada peserta sebagai The Guardians of Justice. Nah, sebelumnya saya membacakan CV pemateri terlebih dahulu, yaitu CV dari Bapak M. Zulfikar Romi Prayoga, SH. Nah, media sosialnya @romi Prayoga, pendidikan Man1 model Benalu Lampung, S1 Ilmu Hukum UIN Jakarta. Nah, itu mungkin kawan-kawan bisa lihat di layar sebelahnya sudah ditampilkan oleh host, dan satu lagi CV dari Bapak Humaidi. Nah, Bapak Humaidi SH, tanggal lahir Wana Lampung Timur 17 Agustus 1993. Tempat tinggal sekarang Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita kembali lagi ke tema di webinar Careers in Law, peran hakim dan jaksa sebagai the guardians of justice. Nah, peran kejaksaan ini diantaranya itu menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat dan penegak hak asasi manusia atau pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau disebut dengan KKN. Nah, sedangkan hakim menurut saya hakim itu sebagai pihak pemutus perkara yang sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum atau biasa yang disebut dengan red finding, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai Pancasila. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi dari Bapak Romi Zulfikar Prayoga, bagaimana sih trik dan tips dalam berkarir sebagai jaksa atau hakim. Nah, baik, kepada Bapak Romi Zulfikar, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Mas? Dengar, Pak. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan abang saya, Bang Humaidi. Yang saya hormati abang saya, Bang Khairul Atma dan Muhammad Yusuf, dan rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini. Iya, sebelumnya mungkin saya tipikal orangnya yang nggak terlalu kaku sih, jadi dibawa santai aja. Nggak harus kaku banget, kita santai aja mungkin materi siang ini ya. Apalagi sama teman-teman mahasiswa kan. Siap. Saya perkenalkan diri dulu, saya Muhammad Zulfikar Romi Prayoga, alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang dinas di Kejaksaan Negeri Poso, yaitu calon jaksa. Alhamdulillah siang ini diberi kesempatan sama senior-senior yang luar biasa dari MM Law School untuk diberi jadi pemateri. Padahal menurut saya belum siap ini, padahal belum sesuai kapasitas. Kalau Bang Humaydi udah cocok gitu. Tapi saya terima karena kalau udah perintah dari Bang Atma sama Bang Ucup itu harus dilaksanakan. Ya, sedikit kalau bahas temanya, peran jaksa dan hakim dalam Guardian of Justice. Sedikit sebenarnya sebelum kita tahu apa itu jaksa, apa itu kejaksaan, mungkin kita pengenalan lebih dulu ya tentang apa itu kejaksaan. Saya bisa screen sharing nggak nih, host? Halo, saya bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Boleh, saya mau share screen. Jadi host disable participant share screen. Mungkin perhatiin video ini boleh.
Suaranya ada ya? Suara videonya? Teman-teman? Suara videonya ada? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Ya. Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga bisa menghindari terjadinya pelanggaran. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, sering juga disebut sebagai penuntut. Berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, penuntut umum jaksa yang didukung menang undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Iya, sedikit tadi pengenalan tentang kejaksaan. Kalau kita lihat di undang-undang, sebenarnya kejaksaan itu salah satu dari APH. Apa itu APH? APH itu aparat penegak hukum. Di antaranya ada polisi dan juga hakim. Nah, untuk kejaksaan sendiri, mempunyai tugas dan fungsinya itu sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu seperti korupsi, lalu pelaksanaan penetapan hakim, kemudian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah ingkrah, dan kemudian yang terutama yaitu sebagai penuntut umum, yang mana kita Indonesia menganut sistem single prosecution system, yaitu satu penuntutan. Dan kejaksaan itu terikat pada asas yang jaksa itu terikat pada asas namanya
asas NN Ondelbar. Jaksa adalah satu dan tak terpisahkan, itu kayak pegangan kita lah, asas NN Ondelbar itu. Dan juga kejaksaan diperkuat dengan undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, mempunyai asas yaitu asas dominus litis, yaitu pengendali perkara, di mana yang berhak menentukan layak tidaknya perkara itu naik ke tahap penuntutan itu adalah kewenangannya jaksa. Jadi kalau ada berkas dari polisi dianggap sama polisi sudah cukup, sudah layak P21, tapi menurut jaksa itu kurang, sudah belum layak untuk dijadikan berkas perkara dan dinaikkan ke tahap penuntutan, maka berkas tersebut dianggap tidak bisa kita naikkan karena asas dominus litis tersebut, yaitu asas pengendali perkara. Kemudian sebelum masuk lebih dalam lagi tentang kejaksaan, sebenarnya mungkin teman-teman juga masih awam tentang kejaksaan atau belum tahu seluk-beluk dalam kejaksaan itu gimana. Yang mana di dalam kejaksaan itu ada berbagai bidang, jadi nggak hanya satu bidang. Di apa berbagai bidang itu? Di kejaksaan itu ada bidang, masing-masing bidang yang menangani masing-masing tindak pidana. Contohnya di kejaksaan itu ada bidang pidana umum. Bidang pidana umum itu menangani perkara-perkara pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, narkotika, dan sebagainya. Lalu ada juga bidang tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu seperti korupsi, kemudian HAM berat, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perkara korupsi, bukan tindak pidana umum yang melakukan penyelidikan, dan penuntutan, tapi bidang tindak pidana khusus. Kemudian ada juga bidang intelijen. Bidang intelijen yang ada di kejaksaan itu berbeda dengan intelijen yang ada di kepolisian maupun di marinir, militer. Perbedaannya adalah intelijen di kejaksaan itu pro justitia, yang mana bidang intelijennya untuk penegakan hukum, dan juga bisa melakukan penyelidikan yang nanti akan dinaikkan ke bidang Pitsus untuk penyelidikan lanjutan dan penyidikannya. Kemudian ada juga bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang perdata dan tata usaha negara itu tugas dan fungsinya apabila ada keperdataan, kita sebagai disebutnya JPN, Jaksa Pengacara Negara. Di situ jaksa mewakili pemerintah. Apabila kita ada MOU, diminta oleh pemerintah untuk menjadi perwakilan dari pemerintah, itu bisa, itu kerjasama di perdata dan tata usaha negara. Kemudian ada juga bidang namanya pengawasan. Pengawasan untuk kejaksaan itu ada pengawasan internal, itu di bidang pengawasan. Kemudian ada bidang pembinaan, itu pembinaan untuk, kalau kita bahasa umumnya pembinaan itu tata usaha. Dan juga ada bidang barang bukti. Barang bukti itu untuk barang-barang bukti itu semuanya diasetkan di bidang barang bukti. Kemudian di kejaksaan itu sendiri, kalau kita tahu di masyarakat, mungkin umumnya semua orang yang ada di kejaksaan itu jaksa, tidak seperti itu. Kita berbeda. Yang mana untuk di kejaksaan sendiri, dibagi dua, dia ada tata usaha dan jaksa. Jadi kalau di masyarakat itu mungkin masih awam, kalau sudah kerja di kejaksaan pasti di jaksa, bukan. Jadi tidak semua orang di kejaksaan itu bisa ikut sidang, bisa ikut menyelidik itu tidak bisa. Sesuai dengan undang-undang, yang bisa melakukan penuntutan hanyalah jaksa. Nah, untuk di kejaksaan itu ada dua terbagi, yaitu tata usaha dan jaksa. Peran dan tugasnya berbeda. Tata usaha lebih ke sifatnya administrasi, dan jaksa juga untuk lebih ke materi perkara. Seperti itu. Dan ini saling support dan saling berkaitan. Tidak bisa jaksa saja yang kerja, nggak bisa, harus dibantu dengan tata usaha. Jadi kalau untuk tata usaha itu minimal bisa SMA. Kalau teman-teman mau masuk lewat jalur SMA juga bisa. Kalau jaksa harus S1, strata 1 hukum. Minimal itu. Kemudian kalau untuk kejaksaan akhir-akhir ini mungkin lagi panas-panasnya di berita, yang mana fokus kejaksaan kali ini adalah tahun ini di bawah, khususnya sudah beberapa tahun ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Bapak Burhanuddin. Fokus kita adalah memerangi mafia-mafia, di antaranya ada mafia pelabuhan, mafia minyak goreng, ada mafia tanah, ada mafia bandara, kemudian ada mafia-mafia lainnya yang kalau disebutin satu-satu sampai besok mungkin kita nggak selesai. Yang mana mafia-mafia ini di Indonesia masih sangat banyak banget. Di grassroots dari mulai yang terkecil sampai ke yang paling besar
minyak goreng, itu sedang lari lah, kejaksaan di sini sedang lari untuk mengejar mafia-mafia ini. Walaupun agak sulit, tapi yang namanya optimis, Jaksa Agung memerintahkan ke bawah juga untuk optimis, jangan pernah takut, siapapun kalau dia salah, sikat. Maka dari itu kami ada di grassroots yang di bawah-bawah selalu fokus untuk satu tujuan dengan program Jaksa Agung, memberantas mafia. Kalau teman-teman di domisilinya, di rumah-rumahnya ada masalah, misalnya mafia tanahnya diserobot, biasanya itu terpola. Ketika terpola, kalian bisa lapor ke kejaksaan, nanti kejaksaan yang tindak lanjuti. Kemudian misalnya ada tindak pidana korupsi di situ, misalnya dinas ini, kalian tahu datanya, ABCD, terus kalian mau lapor aja ke bidang pidana khusus, nanti akan ditindaklanjuti. Kasih bukti-bukti awal, nanti akan didalami oleh jaksa-jaksa penyelidiknya. Jadi setiap tahapan penegakan hukum, ada SOP-nya juga di kejaksaan, misalnya adik-adik mau lapor, ada tindak pidana korupsi, A misalnya, terus lapor nanti akan diterbitkan surat perintah penyelidikan, dan kemudian nanti akan disampaikan tahapan-tahapan sudah sampai mananya. Nanti ketika sudah penuntutan, akan keluar juga nanti hasil-hasilnya, putusan nanti juga kita berhubungan dengan pengadilan, yang mana setiap dari proses tahapan itu, semuanya ada SOP-SOP sendiri di kejaksaan, yang mana kalau kita tahu, berlari seperti contoh yang lagi hangat ini, kasus minyak goreng, yang mana banyak tersangka-tersangkanya dari corporate dan juga dari kementerian. Itu kan tahapannya ada semua, itu dari penyelidikan, penyidikan. Nah, fokus kejaksaan itu memberantas dari mulai yang terkecil sampai dengan ke otak dari mafia ini nih. Contohnya kalau buat saya, di sini saya ada beberapa, termasuk CPO, kita lagi coba masuk. Kenapa ada perkara-perkara itu? Jadi jaksa, sebenarnya kejaksaan ini kekurangan jaksa, sangat kekurangan jaksa, kita sangat kekurangan SDM, sumber kita terlalu sedikit untuk melakukan banyaknya perkara di lapangan. Jadi siap-siap buat yang calon-calon sarjana hukum ini, mungkin tahun-tahun depan atau 2 tahun lagi, siap-siap saja, mungkin kejaksaan butuh adik-adik muda selanjutnya, yang mana untuk melakukan satu penyelidikan perkara itu prosesnya cukup rumit, cukup panjang, dan berkas perkaranya itu lumayan susah. Jadi nggak serta-merta kayak yang di media itu, wah gampang. Seperti kita, kalau kita ngomong di luar gampang itu memang kelihatannya gampang, tapi untuk kita buka, yang namanya mencari tahu ke kesalahan itu agak sulit, dimana apalagi kalau lawan kita mafia. Tapi itulah peran dan fungsi jaksa di situ untuk mengungkap suatu perkara yang sulit diungkap. Kemudian di kejaksaan sebagai salah satu guardian of justice, kalau sering buka media sosial, sering nonton TV, nonton YouTube, itu adanya program restoratif justice. Apa sih restoratif justice? Restoratif justice itu kalau bahasa umumnya damai lah. Maksud dalam artian damai di sini bukan damai-damai yang di luar dalam artian negatif ya, tapi damai di sini ada SOP-nya juga, ada syarat-syarat tertentunya juga, seperti misalnya si A tersangka dan si B jadi korban. Restoratif justice itu adanya di bidang pidana umum, bukan di bidang pidana khusus. Pidana umum itu salah satunya pencurian. Nah, misalnya kita mau restoratif justice. Restoratif justice itu salah satu dari penegakan hukum yang sekarang memang lagi digadang-gadangkan oleh Jaksa Agung. Restoratif justice itu salah satu syaratnya yaitu minimal orangnya itu belum pernah dipidana 1 kali pun. Kemudian ancaman pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun. Terus sudah terjadi perdamaian antara tersangka dan korban, sudah saling memaafkan. Kemudian tersangka ini berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Kemudian perdamaiannya itu dilakukan secara sukarela antara si korban dan tersangka. Nah, apabila korban sudah setuju bahwa untuk tidak dilanjutkan ke persidangan, maka kita bisa lakukan restoratif justice. Untuk apa sih restoratif justice? Restoratif justice itu sendiri untuk
mengurangi, seperti contohnya mengurangi rasa ketidakadilan di mata masyarakat. Seperti contohnya ada nenek-nenek maling singkong. Dari sudut pandang masyarakat secara umum pasti nggak adil lah, harus dituntut 2 tahun, 3 tahun. Memang dia melakukan pencurian singkong. Pencurian masuk ke pasal KUHP, ada tindak pidananya. Tapi kan tidak harus hukum pidana itu kan jalan terakhir, bukan jalan satu-satunya. Yang di mana menurut beberapa ahli hukum pidana, kalau hukum pidana menjadi jalan terakhir itu ultimum remedium. Jadi kalau bisa yang sifatnya ringan seperti itu dilakukan perdamaian. Jadi satu meringankan, tidak memberatkan dari sisi tersangka, karena kan hal-hal yang menurut kita tidak terlalu besar lah. Makanya kadang kalau kita sudah masuk persidangan, ada beberapa tahun terakhir kan nenek-nenek curi singkong, kakek-kakek curi sendal, itu diputus 2 tahun 3 tahun. Itu karena dasar itulah lahir restoratif justice, yaitu salah satu program unggulan dari Jaksa Agung Pak Burhanuddin. Nah, banyak dari respon positif dari masyarakat terkait restoratif justice, sehingga program ini, restoratif justice ini semakin serius dan semakin kuat juga di mata kejaksaan untuk kita lakukan. Kenapa? Kalau sebenarnya banyak di perkara di kita yang masuk itu tidak harus naik ke penuntutan. Salah satunya seperti tadi. Dan harus kalau dari sisi kayak kalau saya baca berita tadi, Aiman itu reporter mengundang Jaksa Agung, salah satunya terkait restoratif justice. Mungkin di masyarakat sedikit-sedikit itu damai. Tapi kalau sudah terjadi perdamaian dan sudah sesuai dengan SOP, syarat-syarat dilaksanakan restoratif justice itu bisa. Jadi kalau untuk restoratif justice itu tidak asal-asalan, enggak segampang udah pakai duit enggak. Jadi kita tidak boleh seperti itu, dan kita berjenjang. Ada restoratif justice di Kejaksaan Negeri dulu, nanti tambah lagi di Kejati, Kejaksaan Tinggi, lalu ada juga dari Kejagung. Jadi pengawasannya bertahap, dan itu tidak bisa asal-asalan karena kita selalu diawasi. Kemudian ada juga, kalau saya sendiri itu saya di bidang pidana khusus, tindak pidana korupsi, yang mana sudah beberapa tahun ini sejak masuk kejaksaan sudah menangani beberapa kasus, melakukan penyidikan dan penuntutan. Tapi untuk calon jaksa sendiri itu belum bisa ikut bersidang. Kalau nonton boleh, kita tidak boleh ikut bersidang. Kenapa? Karena kita belum pendidikan jaksa. Jadi kalau mau jadi jaksa itu ada tahap-tahapannya lagi. Yang mana masuk dulu kejaksaan, tes, lulus, dinyatakan lulus jadi calon jaksa. Kalau sudah calon jaksa nanti ada diklat teknis administrasi kejaksaan, ada lagi diklat latsar, kemudian ada lagi tunggu panggilan. Nanti kita suruh buat kayak skripsi. Kalau sudah dipanggil jadi pendidikan jaksa itu sekitar 5-6 bulan. Kita digodok di badiklat kejaksaan, kita ditempa untuk jadi jaksa, gimana caranya jadi jaksa. Baru setelah kita lulus jadi PPJ, baru kita bisa beracara di pengadilan. Dan tadi saya singgung sedikit terkait dengan jaksa sebagai penyidik. Salah satunya itu jaksa bisa jadi penyidik itu di tindak pidana korupsi. Makanya kasus-kasus besar rata-rata itu ada di kejaksaan. Ini saya share screen. Kinerja kejaksaan tahun 2021 dari ICW ini. Tahun 2021 kejaksaan total menangani 371 kasus. Polri itu menangani 130 kasus dan KPK menangani 32 kasus. Untuk kejaksaan tersangkanya itu 814, kemudian Polri ada 244 dan KPK itu 115 tersangka. Nah, yang gambar uang ini nominal uangnya dari kejaksaan itu berhasil mengaman uang aset ini kerugian sekitar 26,5 triliun. Kerugian keuangan negara sebesar 26,5 triliun, Polri 2,3 triliun, dan KPK 596 miliar. Nah, kinerja kejaksaan bisa sampai saat itu, sebesar itu, karena salah satunya dorongan juga dari masing-masing kejaksaan, masing-masing kejari,
fokus kita di kejaksaan itu untuk korupsi salah satunya, dan tidak melakukan juga pidana umum, tindak pidana umum. Yang mana kalau dulu pidana korupsi itu fokusnya untuk memenjarakan orang, dan sekarang juga kita tetap melakukan pemenjaraan sesuai undang-undang, bahwa contohnya seperti ini. Jadi kejaksaan itu, korupsi itu untuk sekarang yang kita kejar itu terkait dengan pengembalian. Jadi kalau ada korupsi besar tapi pengembalian kecil kan sama aja bohong. Uangnya nggak kembali ke negara. Nah, fokus kejaksaan itu selain melakukan penyidikan korupsi, selain mencari tahu aktor korupsi dan memenjarakan aktor korupsi tersebut, fokus yang lebih fokus lagi yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya dengan melakukan penyidikan dengan serius, dengan fokusnya itu kita tekankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negaranya. Kalau kerugian keuangan negara itu kembali, berarti masuk ke PNBP kita lagi, masuk ke PNBP negara lagi. Jadi kerugian untuk yang sudah dikeluarkan oleh si para koruptor ini bisa balik ke negara lagi. Jadi kembali. Kalau kita kasus korupsi besar-besar, 3 triliun, 1 triliun, tapi tidak ada pengembalian, itu sama aja bohong. Jadi kejaksaan ini untuk sekarang, untuk penegakan korupsi, lebih fokus untuk pengembalian kerugian keuangan negaranya. Karena apa? Yang kita cari itu adalah kenapa orang ini bisa mencuri, dan hasil dari pencuriannya itu korupsi, hasil dari korupsinya itu harus kita tarik lagi ke negara. Nah, mungkin saya ini kurang bisa ngejelasin sebenarnya, tapi nanti mungkin adik-adik kalau mau tanya aja, sebisa mungkin saya jawab. Waktu juga sudah menipis, sudah sedikit, makin gantian, bisa ke pemateri selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Romi atas materinya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Humaydi SH. Nah, bagaimana mengetahui fungsi dan wewenang hakim dan jaksa sebagai pengawal undang-undang di Indonesia. Baik, Pak Humaydi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan ya, kawan-kawan seperjuangan saya. Ini ada Atma, ada Pres Ucup, ada Pres Romi. Jadi Romi sama Ucup ya dulu ya barengnya. Presnya ya. Iya, siap Bang. Ya, jadi kawan-kawan ini seperjuangan saya dulu, dan yang saya hormati juga Presma Universitas Muhammadiyah Pontianak ya. Saya juga dulu pernah nyalon Presma Universitas, hampir ya, tapi gagal. Baik Bang, sekarang hakim pula. Siap. Baik, dan kawan-kawan peserta Zoom yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk mengisi terkait peran hakim ya, sebagai the guardian of justice. Moderator boleh share screen-nya? Pak. Oke, peran hakim sebagai the guardian of justice. Next. Atau saya jadi ini aja, jadi co-host saja, jadiin co-host. Oke, saya aja yang share ya, matiin aja itu share. Baik ya teman-teman,
semuanya, ya sebelum kita panjang lebar membicarakan terkait hakim tadi, the guardian of justice, tentu kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu, karena mungkin peserta JIS ini juga mungkin saja bukan juga dari mahasiswa hukum ya, karena ini kan yang mengadakan universitas ya. Jadi bisa jadi dari fakultas-fakultas lain. Di sini saya akan memberitahukan terlebih dahulu terkait kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman itu sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini juga bahwa yang perlu diketahui, badan peradilan yang ada di bawahnya itu ada peradilan umum ya, peradilan agama, tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah, bahwa setelah ataupun terhitung mulai 2004, itu ada one roof system, ya artinya ada satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, artinya terkadang masyarakat masih juga mengatakan bahwa peradilan agama itu di bawah Kemenak. Nah, tidak lagi, atau enggak peradilan umum itu di bawah Kementerian Kehakiman. Tidak ada lagi, bahwa semua badan peradilan itu satu atap di bawah Mahkamah Agung. Nah, bahwa badan peradilan tersebut ya tentunya di dalamnya ada unsur hakim di situ sebagai penegak hukum. Ya tadi yang telah disampaikan juga oleh Romi, penegak hukum itu hakim ya, polisi, jaksa, dan tentunya terkait putusan MK yang terakhir itu ya, bahwa juga mengakui advokat juga, Bang Atma dan Bang Ucup ini juga sebagai penegak hukum sekarang. Gitu ya Bang Atma? Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa badan peradilan itu yang di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan umum. Nah, di peradilan umum itu ada peradilan khusus yang dapat dibentuk di bawah peradilan tadi, 4 lingkungan peradilan tadi, bahwa di peradilan umum untuk saat ini ada peradilan anak, tipikor, perikanan, HAM, niaga, dan pengadilan hubungan industrial. Nah, ini ranahnya tadi untuk nanti kalau Romi jadi ini kan, kalau dia jadi jaksa, pidana khususnya di tipikor ya, tadi kan. Ada peradilan agama, peradilan tata usaha negara, ada peradilan khusus yang di bawah peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Tugas dan wewenang hakim. Nah, ini tugas hakim ini yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Nah, wewenangnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Nah, dari dalam hal menegakkan hukum dan keadilan, yaitu dengan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, harus diterapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, tentunya teman-teman semuanya, jadi kalau dalam proses hukum itu, ketika memang ada suatu kasus atau peristiwa hukum, tentu ujung tombak dari akhirnya suatu perkara itu ya adanya di hakim nanti yang memutus perkaranya, entah itu pidana ataupun perdata. Ketika memang teman-teman mungkin lawyer atau advokat menangani kasus atau enggak punya klien, entah di pidana nanti ada mungkin sebagai pendamping, terus nanti ada penuntut umum dan sebagainya. Nah, disinilah ranah hakim untuk turut serta menegakkan hukum di situ, karena dia ujung tombak daripada bagaimana penegakan hukum dan keadilan itu. Nah, di sini maka sangat penting peran hakim sebagai the guardian of justice. Nah, metode penyelesaian sengketa. Nah, di sini metode penyelesaian sengketa, teman-teman juga sudah ketahui ada jalurnya litigasi, non-litigasi. Di non-litigasi itu ada arbitrase, ada APS ya, alternatif penyelesaian sengketa, atau alternatif dispute resolution. Nah, ini ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau mungkin tadi di ranahnya pidana, ada juga restoratif justice. Nah, teman-teman yang ingin menjadi hakim ya, tentunya karena tadi berbicara tips ya dan trik bagaimana menjadi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nah, tentunya tidak bisa menjadi hakim tanpa melalui proses seleksi sebagai hakim. Nah, ini ada beberapa hal
ketika mungkin teman-teman ingin menjadi hakim, tentunya ada seleksi administrasi, ada uji kelayakan, yaitu seleksi potensi akademik, pemeriksaan kesehatan, seleksi kepribadian, dan wawancara. Nah, ini teman-teman proses-proses ini harus dilalui. Tapi dari proses ini biasanya dari penerimaan yang tahun saya penerimaan dengan tahun yang kemarin saja itu berbeda. Bahkan mungkin nanti ketika teman-teman ingin mendaftarkan menjadi hakim berbeda lagi. Nah, ketika saya mendaftar dulu di tahun 2017, ini seleksi administrasi, uji kelayakan, ini artinya memang penerimaannya formasi khusus calon hakim. Nah, ketika memang tidak lulus proses itu, maka sama sekali tidak lulus menjadi cakim ataupun menjadi PNS. Tapi ternyata yang tahun kemarin ini penerimaannya berbeda. Penerimaannya dia formasinya analis perkara peradilan, bahasanya APP. Jadi setelah lulus PNS sebagai analis perkara peradilan itu, nanti selanjutnya kabarnya ada tes lagi untuk cakimnya. Jadi ketika memang calon hakimnya dia tidak lulus, tetap bisa menjadi PNS. Nah, ini teman-teman usia hakim ya. Jadi tadi itu berbicara badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung itu, jadi ada tingkatan peradilan, ada tingkat pertama peradilan itu, baik itu di pengadilan agama, pengadilan negeri, TUN, itu juga ada tingkatan pertama, ada tingkat banding dan tingkat kasasi. Nah, di tingkat pertama itu umur hakim yang boleh diangkat syaratnya untuk boleh diangkat menjadi hakim itu 25 tahun. Nah, maksimalnya dalam artian hakim akan pensiun itu di umur 65 tahun kalau di pengadilan tingkat pertama. Artinya nanti ada sistem promosi dan mutasi hakim. Kita memang seorang hakim itu tidak dipromosikan untuk menjadi hakim tinggi di tingkat banding, dia terus-terusan di tingkat pertama. Maka ketika berumur sudah 65 tahun, dia akan pensiun. Nah, ini sementara umur ini yang di atas ini saya tulis ini umur yang masih berlaku sekarang sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu minimal umur 30 tahun dan sampai umur 60 tahun di tingkat pertama, ini di RUU Jabatan Hakim yang sampai sekarang belum disahkan. Nah, mungkin saja ketika mungkin teman-teman peserta ini suatu saat ingin mendaftarkan hakim, bisa jadi aturan ini yang sudah berlaku. Kan gitu. 30 tahun yang boleh diangkat menjadi hakim dan 60 tahun sudah pensiun. Nah, ini 15 tahun kalau tingkat banding itu menjadi hakim tinggi itu setidaknya dia sudah 15 tahun menjadi hakim dan 67 tahun pensiun. Terus kalau yang barunya 63 tahun. Nah, untuk hakim agung untuk sekarang ini minimal 45 tahun dan 70 tahun sudah pensiun. Nah, ini teman-teman catatan untuk RUU Jabatan Hakim yang baru yang sampai sekarang belum disahkan, itu nyatanya untuk menjadi seorang hakim, itu sekarang harus mempunyai pengalaman praktik di bidang hukum, minimal 5 tahun. Entah dia jadi advokat, entah dia jadi notaris, konsultan hukum, polisi, jaksa, dan sebagainya. Nampaknya aturan seperti ini diadopsi dari undang-undang ataupun sistem yang ada di luar. Entah itu nampaknya mungkin di negara yang ini ya, common law. Nah, di hakim ini teman-teman ada pengawasan di Mahkamah Agung itu. Jadi berbicara teknis yudisial itu berbicara pengawasan di bidang hukum acara, itu ada badan pengawasan yang masih di bawah Mahkamah Agung. Artinya ketika seorang hakim dia menyalahi hukum acara dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka ketika diperiksa ada temuan, dia akan dikenakan sanksi. Selanjutnya terkait penilaian kinerja, pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan pengawasan terkait kode etik itu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hak dan kewajiban hakim. Nah, ini kalau teman-teman yang ingin menjadi hakim, ini ada hak-hak yang didapatkan oleh seorang hakim nantinya, tentu hak keuangan ya, gaji dan tunjangan, ada
hak cuti, fasilitas, kewajiban hakim sebagaimana pejabat lainnya, ya taat Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. Ya hak hakim ini kalau yang sekarang sampai sekarang ini sebelum disahkannya Undang-Undang Jabatan Hakim ini ya masih standar-standar saja menurut saya, tapi insya Allah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah ini teman-teman peluang hakim ya dalam menegakkan keadilan ya sebagai tadi the guardian of justice itu, bahwa disinilah kalau menurut saya sendiri ada 3 hal ini setidaknya yang dapat dijadikan senjata oleh hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Apa itu? Refinding. Tadi yang sudah moderator bahas, ada penemuan hukum. Ya, artinya tidak bisa seorang hakim itu menolak suatu perkara yang belum ada aturan hukumnya. Nah, ini refinding. Dia bisa menemukan hukum, membuat suatu bagaimana menangani proses perkara yang memang belum ada aturan hukumnya. Selanjutnya ex officio. Nah ini ex officio ini artinya teman-teman bahwa hakim ini diberi wewenang ataupun diberi wewenang untuk memutus suatu perkara, untuk mempertimbangkan suatu perkara tanpa dituntut ataupun tidak ada aturannya. Nah, contohnya ex officio ini dalam artian, nah kalau kita berbicara di kita ini civil law ini kan, positivisme ini, kalau berbicara di aturan undang-undang kita di Indonesia ini, bahwa tidak boleh kita menghukum sesuatu yang tidak ada aturannya, dalam artian kita harus memutus sesuai aturannya. Nah, dalam sistem hukum acara secara umum, bahwa seorang hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa dituntut oleh pihak atau melebihi apa yang dituntut oleh pihak. Nah, itu karena hal tersebut merupakan ultra petita. Pihaknya minta ini, kita mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, atau enggak pihak tidak menuntut apapun tapi kita malah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak. Itu termasuk ultra petita. Nah, tapi di sini ex officio ini untuk sekarang ini dilegalkan khususnya di bidang perdata. Beberapa hal terkait ex officio ini hakim mempunyai wewenang untuk memberikan atau memutus suatu perkara terhadap hal yang tidak dituntut ataupun melebihi yang dituntut oleh pihak. Nah, ini kontra legem yang ketiganya, teman-teman. Kontra legem ini artinya dia kontra terhadap suatu aturan yang ada. Contohnya kalau kita di bidang kami di peradilan agama, aturan hukumnya bahwa berbicara pembagian harta bersama, contohnya gonogini, itu di undang-undangnya sudah jelas 50-50, 50-50. Tapi kita bisa menyalahi daripada aturan tersebut dengan kontra legem ini. Kita diberi wewenang untuk itu dengan hal-hal yang memang telah digali ataupun fakta-fakta di persidangannya ternyata tidak mengharuskan untuk membagi harta bersama tersebut 50-50 sesuai kasuistisnya. Nah, di sini menurut saya 3 hal ini menjadi senjata bagi seorang hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nah, terkait itu juga tadi itu bahwa pada dasarnya seorang hakim itu memang tidak menjadi corong undang-undang. Nah, dalam hal apa seorang hakim dapat melaksanakan suatu aturan hukum, tapi tidak juga menjadi corong undang-undang. Nah, sepengetahuan saya sampai saat ini bahwa hakim itu tidak menjadi corong undang-undang dalam bidang hukum material, teman-teman. Kalau berbicara hukum material, hakim bebas karena dia diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan suatu perkara dan sesuai hati nurani dan sesuai keyakinan keadilan yang dia miliki, dia bisa bebas untuk memutus suatu perkara. Tidak harus sesuai dengan undang-undang ketika memang dia pandang itu merupakan suatu keadilan, tapi tidak di bidang hukum acara.
Kalau hukum acara yang tadi saya katakan, kalau salah hakim dalam menerapkan hukum acara, maka ada pengawasan. Pasti akan diberikan sanksi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mungkin itu saja gambaran dari saya. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri sudah memaparkan apa peran jaksa dan hakim sebagai guardians of justice. Nah, baik, selanjutnya saya akan membuka 2 pertanyaan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan emot angkat tangan. Yuk, peserta yang ingin bertanya. Oh, Arum. Baik, silakan. Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Darmiusmanti. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya mau bertanya untuk Pak Romi dengan Pak Humaydi. Sekarang kan sudah jadi hakim dan jaksa. Apakah itu merupakan cita-cita Bapak masing-masing sejak jadi mahasiswa dulu? Terus sama sekiranya apa kiat-kiat untuk kita mahasiswa apabila ingin menjadi hakim dan jaksa? Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Arum. Selanjutnya Asri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Asri, saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya ingin menanyakan Pak, belakangan ini ada terjadi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Sidayu Pak, dan dia melaporkan Pak, korbannya melaporkan, tapi laporannya ditolak Pak, dikarenakan Kapolseknya menyatakan bahwa itu bukan pelecehan Pak, padahal itu jelas-jelas buktinya itu CCTV, itu anak kecilnya dicium Pak. Jadi saya mau menanyakan gimana pendapat Bapak tentang pernyataan Kapolsek yang ada di Sidayu. Dia berpendapat bahwa itu bukan pelecehan. Kalau pelecehan itu artinya menurut dia itu buka baju dan itu telanjang bulu Pak. Itu gimana Pak menurut Bapak? Sekian itu pertanyaan saya Pak. Baik, terima kasih kepada Asri. Nah, tadi sudah ada 2 pertanyaan dari peserta. Nah, pertanyaan yang pertama, apa kiat-kiat dari bagi untuk mahasiswa untuk menjadi jaksa? Dan pertanyaan kedua, gimana pendapat Bapak terhadap pelecehan seksual yang terjadi di Sidayu? Nah, ini mau dijawab satu-satu atau langsung sekaligus, Pak? Sekaligus boleh. Sekaligus saja. Ini dari Pak Romi atau Pak Umaydi dulu nih yang mau menjawab? Yang mulia itu saya dulu tuh. Boleh Bang Umaydi. Senior. Siap. Siap, siap. Nah, saya silakan kepada Pak Umaydi. Oke, terima kasih. Dari Arum ya. Tadi dipertanyakan ya terkait apakah menjadi hakim ini cita-cita ya, cita-cita dari mahasiswa. Sebenarnya bukan cita-cita saya menjadi hakim. Sebenarnya waktu mahasiswa saya cita-citanya menjadi lawyer, malah menjadi pengacara dulu. Karena ya entah ya, saya di kampusnya bukan juga mahasiswa yang
rajin sebagai mahasiswa yang lainnya atau yang baik-baik. Nampaknya saya ya lebih jadi mahasiswa yang ya banyak kegiatan ke kampus atau yang baik-baik datang, yang penting santai-santai dapat nilai yang besar atau dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau cita-citanya saya jadi pengacara, dulu lulus kuliah juga Februari 2017, April itu saya PKPA juga. PKPA di Pradi, zaman itu masih siapa ya, Yusuf Hasibuan ya, setelah Oto. Nah, pas Agustusnya ada penerimaan hakim. Nah, penerimaan hakim karena teman-teman pada daftar, jadi saya ikut daftar juga waktu itu. Ternyata ya kebetulannya lulus di bulan Oktober. Nah, ternyata setelah pengumuman lulus hakim itu, 1 minggu setelah itu ada pengumuman lulus juga UPA di Pradi. Akhirnya karena di samping tadi bukan cita-cita, tapi masih ada nampaknya sifat realistis saya, jadi saya ambillah yang hakim. Jadi sertifikat UPA-nya belum saya pakai sebenarnya, karena belum pernah dilantik menjadi advokat. Nah, kalau ke cita-cita itu ya. Tapi tentunya saya juga mensyukuri, dan dengan itu juga tentu saya juga ya terus bekerja keras, artinya menjadi hakim, mencoba untuk menjadi hakim yang baik, yang mungkin dicita-citakan oleh masyarakat, kan? Tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang. Karena ya pada dasarnya menjadi hakim itu ada seorang senior mengatakan bahwa menjadi hakim itu ya pilihan. Tapi berintegritas ketika menjadi hakim itu suatu kewajiban. Artinya ketika memang teman-teman menjadi hakim ya tentu harus berkewajiban untuk berintegritas. Nah, tadi tips dan triks ya menjadi hakim, saya juga tidak begitu tahu bagaimana tips dan triks yang manjur ataupun yang sukses untuk menjadi hakim, sekedar pengalaman saya saja ya. Dulu kalau saya malah nggak banyak belajar, ya dulu nggak banyak belajar. Jadi kalau tips yang saya ingat itu, jadi karena saya juga tidak begitu menguasai materi-materi di bidang umum, karena waktu itu juga ada tes potensi akademik ya, ada juga matematikanya waktu itu kan. Waktu saya itu ada karena TWK, TIU, dan TKP, dan nampaknya di setiap nanti penerimaan CPNS akan seperti itu prosesnya. Jadi teorinya ada 3 komponen itu di seleksi kompetensi dasarnya. Nanti kan ada tes seleksi kompetensi dasar itu ada 3 komponen yang dinilai, yang harus lulus passing grade-nya, ada TBK, TIU, dan TKP. Nah, di TIU ini kan banyak matematika tuh. Kalau TWK ini kan wawasan kebangsaan. Nah, saya tidak begitu menguasai di bidang itu, maka tips yang saya lakukan adalah menghubungi kawan-kawan saja yang pintar. Jadi yang kawan-kawan saya yang saya anggap menguasai di bidang itu, saya telepon, saya hubungi, ayo belajar bareng-bareng. Nah, ajari saya, kan gitu. Jadi waktu itu, itulah tips saya hubungi teman-teman itu di Basecamp dulu. Saya dulu tinggal di LKBHMI, cabang Ciputat dulu di Basecamp. Saya hubungi kawan-kawan untuk belajar bersama di situ. Ya terkadang juga kalau lagi malas keluar, biasa saja sebenarnya. Tapi itu pertama, belajar bareng, karena kadang kalau belajar sendiri sering lupa, tapi kalau dengar ataupun sering kadang mengucap, ya artinya metode diskusi sih menurut saya, metode diskusi itu cepat kita menangkapnya, cepat ditangkap. Karena kita berbicara, ada timbal balik juga dari orang berbicara sehingga mengingat, daripada mungkin membaca, terus membaca aja tanpa diutarakan apa yang kita baca, kan gitu. Menurut saya itu. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, mungkin itulah banyak-banyak diskusi, banyak-banyak baca tentunya terkait materi-materi hukum, ya.
hukum material ataupun hukum formilnya, hukum acaranya, karena nanti juga tergantung teman-teman mau di bidang apa ya kan. Kalau saya kebetulan hakimnya di peradilan agama. Khusus di peradilan agama ya teman-teman harus menguasai kitab kuning. Karena nanti ada tes wawancaranya dan harus membaca kitab kuning. Kalau di peradilan umum, setahu saya di pengadilan negeri itu, ya setidaknya teman-teman menguasai semua bidang hukum ya. Entah itu tadi yang saya katakan, entah itu ya pidananya, entah dia tipikor ya kan, korupsinya, entah dia terkait perikanan, lingkungan hidup, entah HAM, dan sebagainya. Nampaknya materi-materi itu juga keluar waktu zaman saya tes teman-teman yang di peradilan umum. Apalagi psikotes. Psikotes juga nampaknya perlu dipersiapkan. Saya pikir psikotes ini juga bisa dipelajari ya teman-teman. Entah tes kompetensi akademik juga banyak hal ya tinggal lihat saja ataupun beli buku tes CPNS, nanti lihat aja materinya. Nah, setidaknya kalau menguasai itu mungkin saja beberapa persennya sudah menguasai materi-materi untuk tes calon hakim. Insya Allah kalau ada usaha, ya insya Allah lancar. Ya tentu daripada di samping usaha itu juga berdoa. Ya. Berdoa artinya ya sungguh-sungguhlah berdoa. Ya kalau memang ini bukan ustadz ya, ini sebenarnya saya juga tidak banyak beribadah. Ya artinya kalau menurut saya ketika teman-teman sekarang belum punya kemauan, contohnya ibadahnya segini, ya kalau ada kemauan tingkatkan ibadahnya. Meminta dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalau kita minta hal yang baik diberikan juga jalannya. Terus yang Asri tadi ya, Asri tadi pandangan terkait polsek itu ya, sebenarnya bukan ranah saya ya, di pidana nanti Romi yang menjelaskan lebih lanjut, ya tentunya ada pada dasarnya di setiap kantor, apalagi entah mungkin itu kepolisian, kejaksaan, ada SOP-SOP yang telah diterapkan tentunya ya. Jadi suatu perkara itu diterima oleh dan syarat, kan tentu ada syarat-syarat SOP yang telah diberlakukan. Nah, saya dalam artian tidak mengintervensi dan juga tidak bisa mengintervensi dan saya juga tidak tahu bagaimana syarat-syarat yang diterapkan ataupun SOP yang ada di kantor-kantor hukum di situ ya kan. Tidak bisa juga. Ya artinya ketika memang suatu perkara ataupun suatu hal itu telah memenuhi syaratnya mungkin bisa diterima. Tapi bisa jadi ya kan dalam artian kalau terkait laporan hal tersebut itu kan mungkin saja di bidang pidana itu ketika memang sudah ada apa namanya ya buktinya ya, bukti permulaan baru mungkin dapat diprosesnya. Bisa jadi ya belum memenuhi syarat tersebut sehingga mungkin Kapolsek itu belum menerima laporannya. Nah, selanjutnya mungkin nanti dijelaskan oleh yang pakarnya ya di bidang pidana. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umaidi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Romi Prayoga untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Saya persilakan. Iya, pertanyaan pertama tadi dari Arum Darmi ya, terkait dengan cita-citanya. Ya, jujur kalau dulu cita-cita saya itu dari kecil, dari saya TK itu jadi hakim. Jadi kayak Bang Humaydi, itu cita-cita saya dari TK. Kenapa waktu itu ada teman orang tua datang ke rumah, dia kerjanya hakim, terus dari situ saya jadi pengen jadi hakim. Simple, sesimpel itu waktu pikiran masih kecil. Makanya saya masuk Fakultas Hukum. Dan ternyata saya tunggu-tunggu hakim gak buka-buka. Saya tunggu-tunggu banget itu waktu tes hakim. Saya tunggu sampai setelah lulus, saya tuh nggak sempat daftar hakim karena saya belum lulus. Hakim sudah bukaan, zamannya Bang Humaydi kalau nggak salah. Dan saya belum sempat. Tapi cita-cita dari saya kecil itu jadi hakim. Nah, kenapa saya jadi jaksa? Salah satunya ketika saya nggak bisa ikut tes hakim, pilihan lain selain jadi APH,
yaitu jadi jaksa. Nah, sebelum saya jadi calon jaksa itu, untuk tes kejaksaan, saya sudah ikut PKPA juga tuh, udah bulat tekad juga lah salah satunya. Ini kayaknya hakim bukannya masih lama, sedangkan umur sudah mulai berjalan, tetap jalan umur. Saya ikut PKPA, saya ikut pelatihan untuk menunjang karir untuk di pengacara. Setelah PKPA ternyata ada bukaan tes untuk jadi jaksa. Nah, di situ orang tua juga support, keluarga juga support, maka saya daftar, kemudian saya daftar di jaksa, jadi jaksa, karena saya tunggu-tunggu hakim nggak buka-buka. Padahal cita-cita awal saya jadi hakim, tapi dikasih tahu orang tua, saran keluarga, jadi jaksa aja. Ya udah Bismillah, saya ikut tes dan kalau saya waktu itu persiapan sih untuk lolos ke jadi jaksa, calon jaksa itu saya persiapan, benar-benar persiapan. Saya ikut bimbel khusus terkait dengan SKD. Jadi kan kalau tahapan, saya kasih tahu tahapan. Kalau mau tahapan jadi lulus tahapan di kejaksaan, tes untuk khusus calon jaksa itu ada beberapa tahapan. Kalau nggak salah ada 7. Saya agak lupa. Yang pertama administrasi, berkas segala macam, jazah dan lain-lain. Terus SKD itu yang CAT itu, yang di komputer. Kemudian tahap selanjutnya itu ada SKB. SKB ini terbagi lagi. Nanti di SKB itu ada tes kesehatan, terus tes psikotes, interview dengan jaksanya, interview lagi dengan psikolog, terus kemudian tes kesehatan, kita di ronsen, kita dicek fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita ada tesnya itu juga, terus juga psikotes. Nah, dari tiap masing-masing tahapan tersebut itu ada penilaiannya masing-masing, dan yang paling sulit itu salah satunya di psikotes dan juga kesehatan, termasuk materi hukumnya itu berat. Nah, untuk psikotes sendiri, saya juga ikut bimbel. Saya dari persiapan saya itu 1 tahun sebelum tes, karena saya sebenarnya dulu nunggu tes hakim nggak dapat. Saya dengan guru saya bilang, Robi coba aja tes Pemprov DKI waktu itu. Kenapa saya coba tes Pemprov DKI? Kalau kata guru saya itu yang mungkin selevel untuk tes susahnya sama kayak jadi hakim itu di Pemprov DKI. Jadi saya coba tes Pemprov DKI, alhamdulillah SKD-nya lulus. SKB-nya saya gugur peringkat ketiga waktu itu. Alhamdulillah saya gugur di Pemprov DKI waktu itu. Saya peringkat 3, yang diambil hanya 2 orang dari sekian pendaftar. Dari situ saya mulai pede karena saya sudah bisa SKD lolos. Nah, tahun depannya saya tunggu hakim buka, ternyata nggak buka. Ternyata yang buka jaksa. Ya sudah, saya daftar jaksa. Akhirnya saya tes tahap pertama SKD, kemudian SKB diundur waktu itu karena COVID, jadi agak lama diundur, terus kemudian baru jalanin SKB, tahapannya panjang banget waktu itu, tes segala macam kita ikutin semua dan akhirnya lulus. Setelah lulus kita dapat penempatan, dikasih SK, itu disebar ke seluruh Indonesia, dan saya dapat penempatan di Poso, Sulawesi Tengah. Nah, untuk tips and triknya sendiri itu kalau saya ada persiapan. Kalau bisa, kalau memang serius mau jadi jaksa atau jadi hakim, itu kalau saran saya persiapan, karena jarang ada pemenang kalau kita nggak persiapan. Jadi saya persiapan bimbel sekitar 2 bulan, sekitar 1-2 bulan itu khusus saya belajar SKD, PU, TWK, TKP itu saya khusus dari jam 4 sore sampai jam 2 malam. Saya ada gurunya kebetulan itu hakim di Lampung. Dia guru, dia yang ngajar saya SKD. Tadinya saya di Jakarta, khusus untuk belajar saya pulang ke Lampung jadinya. Jadi fokus tiap malam itu dari jam 4 sampai jam 2 malam itu saya belajar SKD biar bisa TWK, TKP. Setiap hari itu saya bisa habisin soal itu sekitar 200 soal. 200 soal untuk kerjain itu. Jadi ketika SKD lumayan, nilai saya lumayan tinggi. Nah, satu tuh latihan. Jadi ketika udah biasa kita latihan, kerasa ringan, pas tes itu jadinya kerasa ringan. Kemudian untuk SKB saya sekitar 1 bulan, saya belajar dengan teman saya sering diskusi, saya kontrak di Jakarta, jadi ada teman itu satu kontrakan saya, dia ilmunya juga enak buat tektokan, buat diskusi, dia juga nyambung, kalau kita tanya A, dia bisa jawab, kita tanya B, dia bisa jawab. Jadi saya belajar SKB, itu saya SKB juga saya belajar. Dan untuk psikotes, karena saya
saya tahu waktu itu untuk hakim juga ada tes psikotes dan ternyata juga ada. Saya 2 kali bimbel dengan psikolog langsung, dengan psikolog gimana caranya bisa lulus TKP, apa itu psikotes. Psikotes itu kalau di Kejaksaan sendiri itu penilaiannya kejiwaan, dia nggak boleh. Jadi kalau psikotes itu kelihatan semua nanti diri kita tuh gimana. Apakah kita ada gangguan jiwa, ataukah kita homo atau lesbi. Karena di Kejaksaan itu nggak boleh. Ada homo atau lesbi itu nggak boleh. Kedetek di psikotes. Kemudian apakah kita ada trauma, segala macam. Kalau ada latar belakang seperti itu, kemungkinan untuk lulusnya kecil. Itu dari psikotes itu dinilai pribadi kita sama psikolog. Nah, gimana caranya saya itu melewati itu semua dengan nilai sempurna lewat psikotes. Jadi saya belajar langsung ke psikolog 2 kali waktu itu dengan guru yang sama, ya sekitar 1 minggu lah. Nah, untuk kenapa saya seniat itu, karena ya salah satu itu saya pengen jadi mimpi saya lah, pengen kejar mimpi juga. Jadi saya seniat itu. Jadi kalau bisa lulus tanpa persiapan bisa banget. Banyak juga teman-teman yang nggak lulus tanpa persiapan, minim persiapannya. Tapi kalau mau lebih yakin persiapan. Tapi juga banyak juga yang sudah persiapan nggak lulus. Tergantung rezekinya juga sih. Di jalannya rezeki kan ada jalannya masing-masing. Nah, itu kalau tips and trick. Jadi banyak-banyak belajar aja sih, banyak-banyak diskusi. Terus juga siapin mental. Terus juga siapin ingat lagi materi-materi hukum, karena jujur saya dulu kalau materi hukum itu saya banyak mainnya itu sama Bang Atma sama Bang Ucup, tapi mereka emang lebih pintar tuh, sama Bang Humaydi tuh pintar-pintar semua. Kayaknya saya sendiri yang banyak banget mainnya, jarang-jarang belajar tuh. Kalau Bang Atma dulu ngajarnya kajian itu Bang Atma banyak banget itu program-programnya di UIN dulu, kajian terus juga aksi. Saya diajakin semua sama Bang Atma itu. Luar biasa itu buat panutan buat teman-teman di MM. Kemudian untuk pertanyaannya dari Asri tadi ya. Asri itu saya sebenarnya nggak mau intervensi ya, karena kewenangan untuk penyidikan untuk tindak pidana tersebut itu ada di Polri. Tapi kalau saya lihat dari sisi sudut pandang saya secara pribadi, bukan melalui institusi, bukan sudut pandang institusi kejaksaan khususnya, sebenarnya kalau untuk laporan, polisi itu tidak boleh menolak. Coba buka di Perkapolri nomor 14 tahun 2011, itu di pasal 20 ayat 1 kalau nggak salah, itu polisi dilarang menolak laporan masyarakat. Nah, mungkin ada alasan tersendiri juga dari polisi kenapa menolak laporan dari masyarakat. Karena yang saya pahami ketika saya terjun langsung misalnya, sudah jadi di Kejaksaan ini, banyak berita-berita yang hoax di luar sana itu berita-berita sumbang lah, yang seharusnya A, tapi didengar masyarakat itu B. Contohnya mungkin seperti tadi, mungkin alasan dari polisi tersebut bukan itu, tapi terdengar sampai ke masyarakat itu seperti itu. Nah, itu harus dipastikan lagi terkait dengan penolakan tersebut. Kalaupun ditolak, polisi tidak boleh menolaknya. Pun kalau misalnya ditolak, coba itu kan di Polsek ya, coba lapor ke Polresnya untuk ditindaklanjuti di Polres. Kalau ditolak lagi, coba ke Propamnya. Kalau ditolak lagi, coba lapor ke Ombudsman. Karena menurut saya setiap laporan masuk itu ada tata caranya, ada SOP-nya, dan tidak boleh lagi lapor, nggak bisa, itu nggak boleh. Kalaupun ada laporan, itu di tahap penyelidikan, itu kalau di kita ya, kalau di polisi saya kurang tahu, kalau di kita sendiri ada laporan masyarakat masuk, kita keluar surat perintah tugas dulu, namanya sprintuk, itu namanya pralit. Pralit itu pra penyelidikan. Laporan masuk, kita telaah, kita panggil orang-orang berkaitan ini dalam waktu 14 hari. Ketika 14 hari itu sudah habis, kita harus menentukan layak tidaknya laporan ini diteruskan. Dengan catatan ada bukti-bukti, ada dasar-dasarnya. Kemudian kalau misalnya kita tolak, kita sampaikan kenapa penolakan tersebut. Bukan ditolak, bahasanya bukan ditolak, tapi tidak layak untuk dinaikkan. Ini dalam sudut pandang tipikor ya, korupsi ya. Kemungkinan tidak jauh berbeda sih, karena kalau laporan itu ditolak, ada tahapan selanjutnya, bisa kalian lapor ke Polres, ke Propam, itu bisa, dan mungkin bisa baca di Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Kalau masih ditolak, itu Perkapolri pasal 15 juga
mengatur tentang laporan ditolak itu. Coba ditelaah lagi sama teman-teman tuh, bisa jadi tugas dari teman-teman BEM, teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Gitu sih kalau masalah itu, karena saya nggak bisa ikut campur lebih jauh, karena bukan ranah saya dan saya tidak tahu pasti alasan kenapa ditolaknya. Karena sejauh ini banyak bahasa-bahasa sumbing di masyarakat itu yang tidak sesuai dengan ketika kita melakukan proses itu. Gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Romi Prayoga atas jawabannya. Mungkin saya akan membuka satu lagi pertanyaan. Nah, bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Teman peserta ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan mengembalikan ke MC. Gimana teman-teman? Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya pamit undur diri. Sebelumnya, saya minta maaf jika ada segala salah kata, mohon dimaafkan. Saya akan kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada moderator Zian Novrian. Dan juga terima kasih kepada narasumber atau pemateri kita yang sudah bersedia hadir dan memberikan materi serta pengetahuan kepada teman-teman peserta webinar hari ini. Baik, sebelum itu mari kita foto bersama. Dimohon untuk teman-teman yang hadir untuk on kameranya. Go. Oke, yang lainnya dimohon untuk dihidupkan kameranya, karena kita akan difoto. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Min. Izin. Baik, Boleh terima kasih. Diizinkan dulu untuk buka kamera. Terima kasih juga untuk peserta webinar yang telah datang, yang telah menghadiri webinar kita pada siang hari ini. Saya sebagai MC undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asri. Mungkin yang mau Terima kasih semuanya. atau mau apa? Silahkan dilanjutkan kesibukannya. Ya non formal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Irul. Ya, jadi jalan terus. Gimana jadinya? Yang mulia Humaydi. Lanjut. Sorry nih ya. Salam Bang. Ya. Untuk Abang Hakim dan Abang Jaksa. Semoga bisa nyusul. Apa kita jadikan pemateri tetap di MM Law School nih? Boleh nggak? Kalau pada tahu ada gym awalnya itu tuh inisiatifnya. Jadi kan apa ya namanya? Kalau sekarang kantor pengacara udah banyak lah. Jadi gimana ya? Orang udah nggak aneh gitu. Tapi kalau lembaga diskusi ya
ya paling cocok inilah kayaknya Pak Hakim. Diskusi gitu untuk apalah, untuk sharing lah. Iya. Ini mana nih si Ucup nih? Malah dia ngajak ngobrol, dia mau keluar nih. Komentar boleh Bang. Ini Untuk Presmanya mentor ini boleh. fakultas apa? Fakultas Hukum. Ini Fakultas Hukum. Oh. Iya. Cuma ya itu, Mak, kalau gue sih siap-siap aja. Ini udah non formal ya. Ini udah bahasa Ciputat. Betul. Ya kalau gue sih seneng-seneng aja kalau diskusi. Udah biasa lah kita kan. Ya, artinya cuma bidang gue ya itu paling kan bidang PA aja. Kalau bidang yang lain ya nanti nggak tepat. Bidang PS concernnya kan waris, Gimana? asuh anak, waris, asuh anak, Ya, cerai. anak waris, Ya kan artinya luas lah. perbankan syariah jadi Oh iya, perbankan syariah sekarang udah ekonomi ini. syariah. Benar. Sangat berpotensi lah harusnya. Ini nunggu Ucupnya, aduh ini kata mau join lagi nih Ucupnya. Dia yang ngajak ngobrol. Jadi gimana Rom? Gua Gimana? apa Bang sih So, namanya? aman. Ram? Ini saya Aman, izin Bang. lab dulu ya Bang. Oh siap, lagi di jalan ya. Siap Res. Iya masih di jalan soalnya Bang. Siap. Mohon Oke. maaf Bang. Nanti kita lanjut lagi dengan Abang Jaksa dan Bang Hakim kita. Siap. Siap. Salam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gimana Rom? Kata lu mau keluar kota Rom? Iya, tadinya gue mau keluar Bang. Sini kan sinyal agak sulit. Kalau jalan sedikit tuh nggak ada sinyal. Nah, tadinya tuh nggak bisa gue Bang. Kan tadi kan ada gue kan beda satker. Acul di cabang, Acul. Nah, gue di Kejarinya kan. Nah, tadinya itu gue kasih Acul karena gue itu kalau lagi ada dik atau lead gitu, ada pendidikan, gue turun ke lapangan buat lihat langsung kan. Nah, kalau nggak terlalu sibuk gue bisa, tapi kalau misalnya lagi ada kerjaan, gue sulit sih Bang. Paling ntar gue confirm lagi sih istilahnya. Bukannya so sibuk, tapi emang kayak gitu sih. Karena kalau ke daerah itu, kalau kita di Ciputat, lo mau dari ujung Banten sampai ujung Surabaya itu kan ada sinyal ya. Gue Di sekarang kita tuh kan. di daerah kayak sama. Tahu ngerti gak maksud yang lu maksud itu paham Bang? Oh ya, karena di posisi di Kalimantan ya. Kayak gitu gue jalan sedikit itu biasanya sinyal kagak ada. Kadang juga kita posisi di poso kota kadang sinyal kayak diblokir gitu. Apalagi kalau lagi ada mau penangkapan teroris itu bisa diblok sinyal. Maksudnya gimana Rom? Itu yang mau gue tanya tadi. Tingkat keamanan apa dan sebagainya. Kan kita kenal Aman sih. banget. Biasanya terorisnya larinya di tengah hutan sih. Tapi yang itu teroris aktif ya. Teroris pasifnya itu ada di kota, tapi nggak terlalu menunjukkan tajinya. Gitu. Tapi kan yang agak sulit kita deteksi biasanya teroris pasif ini. Tapi teroris pasif biasanya rata-rata diayomin di sini. Mereka dikasih proyek, dikasih kerjaan lah, dikasih proyek itu dikasih biasanya ke teroris yang pasif, yang udah siap balik ke Pancasila lah istilahnya. Yang udah balik ke Pancasila itu biasanya dikasih proyek, dikasih kerjaan, dikasih solar itu maksudnya. Tapi kan yang penting lu aman. Rom. Artinya kan kalau lu sejauh ini aman. Jadi jaksanya koruptor terus lu ditandain kayak Novel Baswedan bahaya juga ya kan. Gimana? Coba. Rom ini termasuk kritis soalnya. Iya, makanya. Makanya dia lebih senang dari aman ya. Kalau sering muncul bahaya. Tahun berapa ya? 2007 kantor didudukin hilang warga. Iya, takut hilang aja ya. Didudukin 2007. Gimana sekarang Ucok, men? Ucok. Dani udah tuh. Si apa Bang Dimas. Ucok udah keren sekarang. Iya. Ucok udah masuk TV terus ya sekarang ya Pak Hakim ya. Masuk lambe turah, ampun. Dia masuk lambe turah. Oh iya, kenapa? Ya itu apa namanya, cerai Dodi. Vanessa, Dodi. Iya, Dodi. Dia lawyernya. Oh, dia lawyernya Pak Dodi itu. Iya. Dodi Sudrajat itu. Seriusan? Buset? Serius. Ya kan masuk lambe turah deh tuh. Kemarin tuh gue kepikiran sebenarnya mau nge-DM-nya serius kepikiran gue. Jadi next kita mungkin masukin Bang Ucok nih jadi pembicara nih. Ya Bang Dimas Masud di mana sekarang? Kayaknya dia di Kalimantan deh. Jadi terakhir gua ketemu itu, jadi kan law firm-nya dia itu
kayaknya ngurusin Bang apa ya, Bukopin apa Bang apa gitu. Hmm. Nah, Bang Dimas ini diutus ke Kalimantan terus, dia yang ngurusin tuh, yang jadi penanggung jawabnya. Yang cabang di sana. Ya, ya. Di Mas Masyud itu yang ilmu hukum itu bukan itu? Iya, Parah banget, parah. Di Mas Masyud yang Blitar itu kan ya? iya betul. Ya, tapi sebelumnya makasih ya, Matt, Rom, Aduh. emang first time Ayo, sih, pertama lah ya. gue nih gak nyiapin materi bang, gue udah download situ aja lu tahu. Gue lagi ini aja lagi izin dulu gue. Ya, enak lah, artinya takutnya ya. Kalau sebelumnya kita tuh sampai 50-60 loh. Ini hari ini mungkin karena banyak yang UTS apa gitu kemarin ya. Ada yang bilang kayak gitu kali. Ada yang bagi rapot. Iya. Nggak bisa. Mungkin ramai juga hari ini, nggak apa lah. Udah jauh-jauh kita. Ya Cup ya. Cup. Ini Ucup di mana? Cup di rumah. Dia Pamulang. Di rumah. Di rumah dia. Cup. Gimana? Lah katanya rumah lu Cup deketan ini Dani ya? Siapa? Jen. Dani Dani. itu kayaknya ngontrak rumah daerah Pamulang situlah, Pamulang yang kemana gitu. Gue udah Kalau lama nggak nggak ketemu sama Dani nih. Hmm. Ayolah di invite. Ya, Dani. Kolab apa kita masalah ya apa masalah perkawinan ya kita kolab bikin pelatihan gimana kita Pak Hakim Dan itu banyak di peluang nih. banyaknya di perkawinan, legal keluarga. Dia apa nih? dari dulu juga ngontak, Matt ngisi lah katanya di Lopom gua. Entah sampai sekarang belum juga, belum hubungi. Ya. Keren. Aja. Apa nih yang bisa kita buat nih buat yang workshop aja, maksudnya yang ibaratnya nggak free lah gitu kan. Iya. Buat setidaknya apa gitu. Perkawinan apa nih? Biasanya apa Pak Kim yang paling keren nih? Waris tuh belum waris. Waris ya. Waris. Gak bisa. Kalau waris repot. itu soalnya kalau di dulu Bu siapa yang ngajarin ilmu hukum waris yang cakep tuh? Bu Mesra. Bu Mesra itu dulu ngajarinnya tetangga dapat waris juga tuh. Ini masih ada lagi. Mas. Oh. Itu Dias masih sampai sekarang itu tetangga dikasih waris sama Dias. Tetangga dapat waris juga kata Dias. Karena nggak merhatiin materi, dia merhatiin ibunya sih. Tapi orang Lampung jadi ya, Maya. Jadi apaan bang? Jadi apa nih bang? Asli sukses. Si Apip doang, Apip. Padahal tadi gue lupa ngasih tahu terkait penerimaan hakim itu. Yang lulus hakim itu selain yang pinter banget, itu yang beruntung kayak gue kan nih. Tapi enggak lah. Persiapan. Enggak. Persiapan tuh karena blow on bang, ini persiapan jadi. Tapi memang banyak kayak gitu kan. Rom waktu gua tes itu Banyak. Waktu nunggu yang tes kan banyak kali orang-orang tuh cerita yang bimbel ini itu. Waduh, bilang gua ini nggak ngapa-ngapain, gua bilang. Guru gue itu sekarang ketua Belambangan Umpu kalau nggak salah Pak. Ya Belambangan Umpu. Apa itu? Siapa? Guru gue, ketua PA Belambangan Umpu. Oh. Pak Ade. Iya. Ketua PA Belambangan Umpu dia. PA. PN. Ketua. PA. Masih muda banget. Kayaknya masih 40 berapa gitu dia. Oh, itu yang ngajarin. Dia pinter, dia emang sama orang megang Mahkamah Agung dia. Hakim negeri. Hah? PA dia ketua PA, Pengadilan Agama. Pengadilan Agama. Tapi di Lampung. Di Lampung dia. Dulu dia hakim, Tanggamus pindah jadi hakim Gunung Sugi, pindah lagi jadi Waka, terus jadi ketua PA sekarang. Tapi lu juga jaringannya oke Rom sebelum jadi juga. Maksudnya itu nggak bisa dipungkiri lah. Ya. Ade Firman Fatoni. Iya betul, Pak Ade nomor Fatoni. Berapa umur sekarang? Dulu waktu baru diangkat masih muda banget itu. Dulu teman-teman gue yang daftar hakim kemarin, itu gue kasih semua ke dia, maksudnya free, dia ngasih itu free.
Bimbel free online. Lu gimana, Cup? Tertarik nggak, Cup? Jadi hakim, Cup? Saya pengen jadi pengacara aja, biar jadi saingannya Bang Ucok. Mana di gua dari tadi udah buka lambe turah nih. Jauh itu. Udah lama. Jauh. Cucuk. Aduh, ini Rajif nih next gua mau. Iya, Rajib, Tresna, endang lah. Biasanya masih di ini ya, masih staf ahli. Zikri Cakim Zikri. Petun. Oh, dia hakim petun, Jikri. Baru lulus tahun kemarin. Oh, berarti sama kayak Renes. Renes Iya, itu, oh Renes Renes. Tun ya. Renes Tun, Iya. terus si Aunur Rafiq, lu tau nggak? Ya, Onur ngontak-ngontak gue Ada. juga, dia PA. Ya. Apa namanya? PA daerah Kalimantan. Sidrap. Iya. Apalah itu. Sidrap. Banyak kok yang ini siapa lagi? Anggit. Anggit, ya. Rom, siapa Rom? Temen lu yang satu yang Nah, kemarin Ada si itu Dempuan. juga Anggit. yang teman-teman itu yang lulus Cakim itu ada ngontak juga gua sama si Tias. Oh iya. Kata lu, Tias. Iya. Ya ngasih gimana lah. Setelah jadi Cakim ini selanjutnya apa kan gitu. Jadi sharing-sharing aja kemarin. Iya. Nggak banyak. Maksudnya angkatan lolosnya gitu. Setelah dia lolos CPNS ini, nanti selanjutnya apa yang perlu disiapkan? Mantap. Ada temen lu yang siapa, Rom? Agak selingan lah menurut gua. Dia jaksa juga sekarang kepilih. Siapa ya? Siapa Bang? Yang angkatan lu agak selingan juga lah. Maksudnya bukan orang yang gimana gitu. Tapi jadi Di jaksa. Kalimantan. Hah? Yang di Kalimantan. Bukan. Di angkatan lu ini di UIN, di angkatan lu IPA. Terus Siapa? ada Jakpar. Oh, Jakpar ya? Jakpar. Bukan. Jakpar Ada Kuningan. satu gondrong-gondrong. Fiza. Perempuan apa cowok? Oh, cowok. Farijal. Farizal. Oh, Farizal. Hmm. Kita move aja kali ya. Gak enak sama yang lain. Kalau mau ngobrol, Zoom gimana? Boleh. Udah dikirim sama Ucup belum? Yuk. Belum. Sudah. Oke, terima kasih ya kawan-kawan sekalian. Sorry, kita move dulu aja. Soalnya udah lama nggak ngobrol juga. Bang Ucup, kirim ID-nya aja Bang. Ya. Oke, thank you semuanya.